Ini jarum ujungnya steril dari pabrik, nggak boleh sama sekali dipegang dengan tangan telanjang agar dia tetap terjaga sterilisasi. Kemudian ini jarum ini tidak boleh dikeluarkan lama dari tempatnya, ya. Usahakan ini terakhir setelah diikat, ya. Kemudian setelah dipasang plastik, baru jarum terakhir dibuka. Dan tidak boleh diletakkan di lantai atau dimanapun agar tetap dia steril. Begitu standar. Nah, jadi nggak boleh dipegang di sini. Nah, kemudian ketika memasukkannya, ini kan udah penuh dengan darah. Ada darah. Hati-hati ya. Maksudnya seperti ini. Nah, pegang di ujung. Jangan pegang di sini, kemudian meleset ke tusuk. Di sini ada darah. Jika orang tersebut ada penyakit hidup dan yang lainnya bisa cepat menular, karena penularan sangat cepat pada luka. Selama tangan kita, jari kita nggak ada luka, insya Allah aman megang darah. Tapi kalau ada luka, itu langsung menular dengan izin Allah. Meskipun dalam sebuah hadis bahwasanya dalam Sahih Bukhari tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya apa kata para ulama? Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semua atas kehendak Allah. Itu kata Rasulullah, nggak ada penyakit yang menular. Maksudnya adalah menular dengan sendirinya. Meskipun seperti itu, tetap kita harus ikhtiar supaya tidak tertular dengan handscoon. Dengan usahakan ketika praktek handscoon kita tidak kena darah. Handscoon kita tidak kena darah. Masukkan jarumnya seperti ini, kemudian tekan menggunakan cubit plastik. Ya, tekan dulu. Nah, limbah ini kumpulkan di botol bekas, di angkut bekas. Atau kalau di rumah punya safety box warna kuning, itu limbahnya. Kumpulkan di situ sampai penuh, udah kumpulin. Boleh nanti ke rumah sakit, puskesmas, biasanya kan selalu ada tuh B3. Nah, B3 untuk pembuangan. Titip saja di situ, kasih 50.000 lah, pasti mau dia. Nah, untuk membuang limbah jaringan atau kumpulin di botol atau bekas. Tidak boleh dibuang bersama dengan sampah. Kemudian untuk limbah darah yang paling aman dikubur atau dibuang di toilet. Caranya, semua yang kita terapi, sampaikan Pak, ini darah rusak, darah kotor, silakan dibawa pulang. Bapak yang paling aman dibuang di toiletnya. Nggak boleh dibuang sembarangan, apalagi dibuang di sini. Di toilet belakang aja dibawa. Sekalian diperlihatkan kepada keluarga bahwa ini darah kotor. Sampaikan agar mereka pada terapi, agar mengeluarkan semua darah kotor. Dibakar boleh Ustaz? Jadi mereka bawa pulang. Dibakar boleh? Jangan, nggak boleh dibakar. Sampah, ya, limbah nggak boleh dibakar. Nah, dikubur atau dibuang di toilet. Itu paling aman. Dan salah satu alasan pemerintah kenapa terapi bekam, kasku itu belum diizinkan, karena pengolahan limbahnya katanya nggak layak di Indonesia, ya. Jadi terapi ini nggak layak di Indonesia, jadi belum diizinkan. Mudah-mudahan nanti presiden berikutnya berubah kebijakannya, semua diizinkan. Amin. Amat paling Anies. Oh ya, tadi bahas masalah jarum ya. Mungkin teman-teman pemula ini kan banyak di sini. Jarum itu kan ujungnya kan penangkat jarum jahit ya. Ujungnya kan begini nih, kayak bambu runcing. Nah, itu madepnya kemana nih? Apakah ke atas ketika nusuk, apakah ke bawah? Ya pas ujungnya loh. Itu perlu tuh. Ya, maksudnya paham ya Bu ya? Pernah ngeliat jarum? Coba dibuka, dibuka. Nanti buat tusuk ya. Bambu runcing. Kayak bambu runcing kan? Nah, itu nusuknya begini. Apakah begini saat? Nah, apakah nyamping begini? Tengkurap. Apakah tengkurap? Apakah terentang? Apakah miring? Jadi yang standarnya dan tujuan dibuat jarumnya adalah terentang. Nah, terentang karena supaya dia lebih mudah masuk ke bawah kulit. Terentang, ya. Posisi ditelentangkan. Ada yang
mengatakan ditengkurapkan, tetapi ini nggak sesuai dengan tujuan dibuatnya tersebut. Ya, di dunia kesehatan itu ditelentangkan supaya satu, mudah masuk ke dalam permukaan kulit. Yang kedua, kita bisa menakar. Ya, setelah bambu runcingnya atau mulut jarumnya masuk semua, dan cukup. Asalkan sudah mengalir darah, sudah cukup, nggak usah lagi dimasukin ke dalam. Nah, kalau ditengkurapkan, terkadang sering kepleset dan dalam, ya dalam. Namun boleh saja ya, asal tepat saja menusuknya. Namun dengan tujuannya dibuat mulutnya tersebut adalah ditengkurapkan supaya dia lebih tajam, ya, lebih mudah menusuk ke bawah permukaan kulit. Jadi ditelentangkan. Berapa dalam masuk? Ya, sesuaikan dengan kondisi tebal tipisnya kulit pasien. Nah, kemudian harus naik sedikit, sekitar 30 derajat. Jadi enggak horizontal seperti ini, enggak vertikal seperti ini, tapi naik dikit, mungkin sedikit begini dari permukaan kulit. Bukan begini rapat, ini rapat. Berapa derajat ini kira-kira? Naik. Ya 30 lah. Sudah ke 20. Apa sih tujuannya diikat? Kata Ibnu Sina, ya, 5 jari dari titik. Itu Ibnu Sina ya. Misalnya kita mau tusuk di sini, ambil dari 5 jari dari pergelangannya. Mau ambil di sini, ambil 5 jari, baru kita 5 jari ya. 5 jari. Tujuannya apa sih itu tourniquetnya? Itu satu, untuk membendung darah. Tujuannya apa tourniquet itu? Satu, untuk membendung darah. Kemudian yang kedua, agar vena bertambah tekanannya sehingga darah terdorong keluar. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah untuk memudahkan katup-katupnya tersebut terbuka agar darah mudah keluar. Karena sepanjang vena itu ada katup seperti keran. Ya, ketika diberikan tekanan, diberikan ikatan, dia akan memudahkan untuk membuka dan terdorong keluar darahnya. Makanya yang kedua tadi untuk membendung, memberikan tekanan, adanya tekanan supaya darah terdorong dengan lancar keluar. Kemudian dengan adanya ikatan mengurangi rasa sakit ketika ditusuk. Dan yang kedua dan yang selanjutnya adalah memudahkan jarum tersebut masuk ke bawah permukaan kulit. Ketika kulit tersebut mengencang, maka jarum akan mudah masuk. Sebagaimana ketika ibu menusuk balon, semakin kencang balon tersebut akan semakin mudah ditusuk dan meledak. Coba kalau balonnya belum ditiup, kemudian ditusuk jarum, susah atau mudah? Susah menembusnya. Sama seperti vena, semakin kencang dia akan semakin mudah ditusuk. Makanya nanti teknik menusuk vena yang lari-lari adalah dengan menekan 2 jari dari titik ke atas. Tekan seperti ini, tarik ke atas agar venanya tidak lari. Vena keluar dan lari-lari, tekan dengan ibu jari, tarik, kemudian ditusuk. Nah, tekniknya harus selalu mengencangkan kulit ketika mau menusuk. Teknik mengencangkannya, satu diikat tadi, 2 kemudian ditarik menggunakan ibu jari, kemudian 3 perintahkan untuk meluruskan lengannya atau mengepalkan jari-jarinya, mengepal. Kepal tangannya, nanti setelah darah keluar baru dilepas pelan-pelan kepalanya. Tujuannya apa? Supaya kulitnya mengencang. Kulit yang kencang mudah ditusuk. Kulit ketika kendor susah ditusuk dan venanya bisa lari kiri kanan dan menyebabkan kita salah tusuk. Bentar lagi, masih ada waktu 10 menit. Jadi mas, mau nanya apa mas? Mas tolong mic-nya, aduh mas. Pokoknya diungkapkan semua masalah kasdu, apa yang kira-kira mau ditanyakan. Isi hatinya diungkapkan, bisa diungkapkan. Yang merasa udah keluar dingin-dingin, tunggu lihat aja, nggak usah ditusuk.
Baik, bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya Sofiandi dari Bekasi, asli Cianjur. Ingin menanyakan terkait penanganan penyakit apa saja yang bisa ditangani dengan pasdu dan apa saja yang tidak bisa ditangani dengan pasdu. Contohnya misalkan saya kan praktisi bekam, ada yang dia itu memiliki gangguan asam lambung atau lambung. Nah itu apakah bisa ditindaklanjuti dengan cara dipasdu? Dan yang kedua, dia lututnya itu tidak bisa lurus. Nah selama bertahun-tahun, apakah dengan lutut, apakah ini bersangkutan dengan tulang atau bukan? Nah apakah ini juga bisa ditindaklanjuti dengan cara dipasdu? Seperti itu Ustaz. Mohon izin, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di modul itu ada semua jenis-jenis penyakit yang disebutkan, terutama masalah leukemia. Leukemia itu kanker darah, sangat nggak boleh dipasdu. Kanker leukemia adalah sel di mana sel darah putih memaksa sel darah merah, maka jangan dipasdu dengan kanker darah ya. Kemudian diantaranya orang yang sudah cuci darah 2 minggu, seminggu 2 kali, udah pasti dia kondisinya lemah, kondisi mata sudah kuning maksudnya karena sudah rutin cuci darah. Kemudian orang yang hipotensi sangat rendah. Kemudian anemia. Larangan bekam itu juga termasuk larangan pasdu. Ya. Karena sama-sama mengeluarkan darah, perbedaannya saja darah luar dan darah dalam. Nah, seperti itu. Kemudian gagal ginjal. Gagal ginjal pada hakikatnya kondisinya kalau sudah lemah ginjal kita nggak usah dipasdu. Kemudian termasuk ini penyakit hipertensinya karena lemah jantung. Jadi ada kan hipertensi memang karena tensinya tinggi, ada yang hipertensi karena lemah jantung. Ada hipertensi lemah jantung. Jadi hipertensi itu ada sebabnya karena memang tensinya tinggi, ada sebab karena dia kelemahan pada jantung. Nah, jika dia lemah jantung karena hipertensi karena lemah jantung, sebaiknya nggak usah diterapi. Gimana caranya? Biasa tanya jawab. Biasa orang-orang yang perhatian ada hasil ceknya, laporannya, seterusnya ya. Kemudian orang yang diabetesnya itu basah, sudah luka, udah terancam amputasi dan seterusnya, maka orang yang diabetes yang parah banget begini biasa umumnya HB-nya rendah. Jadi gula parah, yang mata sudah mulai rabun, kemudian pendengaran pun juga sudah tidak normal, kemudian lukanya di mana-mana, sebaiknya jangan dipasdu, kasih herbal, dipotong, didoakan, suruh bikin wasiat. Wasiat tanah. Nah, pesan-pesan terakhir. seperti itu ya. Baik, kemudian tadi masalah lambung. Ya. Selama dia kondisinya tadi normal, tensinya bagus, kemudian berat badannya, kemudian ngecek kelopak matanya, ya, suhu tubuhnya bagus, boleh dipasdu. Ya. Di apanya tuh? Lambung. Boleh dipasdu. Tapi kalau misalnya lambung sampai asam lambungnya naik, sampai sesak nafas, lemas, ya, maka sebaiknya jangan dipasdu. Karena ingat, pasdu atau terapi yang mengeluarkan darah melemahkan. Terapi yang mengeluarkan itu melemahkan. Yang lemah udah nggak usah dipasdu. Ada yang mengatakan orang yang lemah dipasdu jadi kuat. Mungkin ada 1-2 orang, tapi umumnya sebaiknya dihindari. Ada yang mengatakan hipotensi, tensinya rendah banget, tapi setelah dipasdu malah jadi normal. Boleh saja mungkin karena mukjizat dari Allah, tapi sebagai ikhtiar, sebagai kehati-hatian dihindari saja. Nah, seperti itu. Sebagai kehati-hatian, sebaiknya yang rendah banget nggak usah dipasdu. Untuk yang lutut kaku, maka ambil di bagian small saphenous vein atau great saphenous vein, ya, di bagian titik kaki. Karena itu untuk keluhan pada bermanfaat untuk
pengurang rasa nyeri punggung, pinggang serta penyakit gout, ya, dan penyakit kaki gajah, ya. Bisa juga untuk penyakit di bagian lutut, nah, atau yang di belakang lutut. Alhamdulillah itu. Oke. Nah, untuk bengkak begitu biasakan karena ada kelemahan jantung dan ginjal. Udah nggak usah dibahas itu. Yang pasti lagi. Iya. Dia akan semakin drop. Lemah. Biasanya orang-orang yang mencuci darah, Ya. cairan orang bengkak juga, dan seterusnya jangan dibahas dulu. Dia akan semakin lemah, dia butuh dikuatkan stamina-nya kan. Kasih herbalnya, kasih obat, ya. Apalagi sampai di bekam keluar cairan warna putih ya, putih bersih, bening, maka udah nggak usah dibahas atau dibekam. Dan itu pun juga penanya pasti susah banget sih, nyari, karena sudah bengkam. Apa yang cocok atas pengobatan kalau seperti itu? Nah itu nanti bagian dokter punggung, bagian herbalnya, ya, bagian rukiahnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik, saya akan, siapa yang mau ditusuk dulu maju ke depan? Bapak-bapak, contoh ya. Iya.